Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah atas kemudahan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan senantiasa selalu bertemu dalam keadaan sihat walafiat. Senantiasa semua yang hadir, Bapak Ibu, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum sesuai aturan jadwal kita, setiap hari Rabu akhir bulan kita mengambil tanya jawab yang selama 1 bulan kami terima daripada jamaah, ada yang lewat tulisan maupun lewat email atau lewat BB, Facebook dan yang lain-lain. Kita dengan Ustaz Farouk kita kumpulkan dan bisa menjadi insyaAllah jawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita masuk, Alhamdulillah dalam kesempatan Allah berikan kemudahan, walaupun keinginan saya untuk membawa tamu di bulan Ramadan, tapi habis saya sampaikan hajat dan keinginan saya kepada Sunda Kelapa. Alhamdulillah diresponi dan diterima untuk mendatangkan tamu dan sahabat saya, seorang imam yang boleh saya kasih nama Sudais Madinah, beda sama Sudais Makkah. Sudais Madinah ini bernama Syekh Muhammad Sa'ad Nu'mani. Kalau ingin membuka WhatsApp-nya beliau bisa www.saadnu'mani.com. Dan Alhamdulillah beliau baru saja habis keliling beberapa negara Eropa, ke Jerman, ke Kroasia, Ukraina, Belanda, Prancis, Italian. Dan saya sudah sampaikan, walaupun beliau tidak bisa lama, hanya 3 malam di Jakarta, karena habis dari Jakarta langsung ke London, Inggris. Karena beliau terus, Masya Allah, selalu ada undangan dan jemputan dari mana-mana. Alhamdulillah, karena saya sesuaikan jadwal, beliau bisa hadir insyaAllah besok Sabtu. Berarti insyaAllah akan menimami kita salat malam Qiyamul Lail malam Ahad besok. Jadi saya harap semua yang hadir, ajak keluarga, teman-teman yang sudah tahu, yang belum tahu, tolong disebarkan. Ini undangan terbuka umum agar kita sama-sama menikmati Sudais Madinah, menimami kita salat malam, menimami kita salat duha, salat subuh. Dan insyaAllah habis subuh, sebelum saya berceramah duha, beliau akan memimpin Bapak Ibu membaca Al-Quran. Kan biasa ada tadarus kan, baca sama-sama baca Al-Quran. InsyaAllah akan dipimpin oleh beliau langsung, supaya anda bisa juga ikut menikmati. Mudah-mudahan saya sengaja membawa beliau, walaupun pertama kita harap dibawakan di bulan Ramadan, tapi ini bisa menjadi sesuatu untuk jamaah sekalian. Kalau kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu senang dengan datangnya beliau, kira-kira bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua, insya Allah
kita nanti akan membawa beliau di bulan Ramadan. Ya, jadi saya sengaja bawa kali ini supaya insyaAllah menjadi kira-kira gimana ibu-ibu, bapak-bapak setuju enggak kita bawa di bulan Ramadan. Jadi berarti kita di bulan Ramadan ada dua imam. Imam ini Sudais Madinah sama adik saya Syekh Muhammad. Kalau saya bilang saya sudah pensiun dari jadi imam, cukup saya berceramah saja. Ada satu pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi satu curhat atau satu masalah yang sudah berkali-kali SMS, dan semua biar bapak-bapak tahu, semua yang SMS saya adalah ibu-ibu. Ya. Jadi dari 100 sekian SMS dalam satu hari, ini belum BB, belum Facebook, ini hanya SMS saja ya. SMS 90%, malah 99% ibu-ibu. Jadi satu atau dua dari bapak-bapak. Ya, barangkali bapak-bapak belum tahu nomor 087 88 40 40 666. Sekalian isi pulsa ya. Terus untuk ini soalan yang datang dari ibu-ibu, khusus pas lagi ceramah, lagi di Majlis Masjid Agung Sunda Kelapa. Ada seorang ibu SMS, saya punya masalah. Ini ceritanya di Sunda Kelapa ini. Saya suka datang ceramah Syekh Ali, tapi saya hadapi satu cubaan dan satu ujian. Setiap saya duduk, selalu terganggu oleh teman saya sebelah. Saya mau benar-benar sungguh-sungguh mendengar ceramah, mau khusyuk, mau ambil belajaran, tapi yang sebelah saya tidak berhenti ngomong sama saya. Jadi terganggu saya. Gimana? Saya bilang, suruh diam. Atau anda kalau tidak enak, pindah posisi mencari tempat yang lain. Dan saya heran sebenarnya, kenapa sekarang kita orang sudah tinggalin urusan. Saya sudah berkali-kali bilang, jangan sia-sia majlis ta'lim kita. Kita kan harap berkah, harap kita pulang dari majlis kita, kalau memang tidak dapat belajar ilmu, paling tidak dapat diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Tapi jangan di antara kita orang keluar dari pintu ini malah sia-sia, tidak dapat ilmu, tidak dapat ampunan dosa, malah tidak dapat berkah sama sekali. Jadi apa guna orang duduk tinggalin keluarga, tinggalin anaknya di rumah, barangkali tinggalin banyak urusan. Alasannya ada yang juga punya alasan karena jam segini jam macet, jadi daripada buang waktu di jalan saya mampir. Tak apa-apa, walaupun niatnya melarikan diri daripada macet. Tapi datang di sini, jangan juga membuat macet hati. Isi hati dengan ilmu, isi hati dengan zikir. Karena selama kita duduk di majlis sambil menunggu salat, apalagi majlis kita, alhamdulillah di Masjid Agung Sunda Kelapa, memang antara salat sama salat. Antara maghrib sama isya. Berarti Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, duduk menunggu antara salat sambil salat yang akan datang terhitung ibadah salat. Jadi antara maghrib sama isya itu terhitung sebagai salat. Apakah dalam salat boleh kita bicara? Kalau kita bicara gimana? Batal kan? Berarti sayang sekali. Jadi saya mohon, silahkan kalau anda lagi lapar, silahkan bagi makanan, bagi jajan, tapi ini bagian ke saya ke depan dong. Jadi sekarang ini kan kasihan mata. Ada dalam bahasa Arab hak mata yang sudah lihat, zakat mata yang sudah melihat. Jadi tolong kalau lagi bawa jajan, kalau tidak cukup untuk bapak-bapak, paling tidak yang penceramah saya. Boleh ya Pak? Iya. Jadi anda silahkan makan, silahkan minum, tapi saya mohon yang menggerakkan makan dan minum hanya tangan. Mengambil jajannya, mengambil kuihnya, mengambil minumannya, tapi tolong telinga tetap memperhatikan dan mulutnya didiamkan. Tak usah mensiakan majlis kita, sayang. Mohon maaf kita sepanjang hari, apalagi usia kita sekarang, kalau kita mau hitung muhasabah diri, usia kita sudah banyak isinya dosa maksiat. Banyak.
Oleh karena itu, sebelum kita bertanya kenapa Allah uji saya, bertanya sudah berapa dosa kita. Ini sebab gara-gara banyak dosa Allah uji kita. Oleh karena itu di belakang ujian itu pasti ada banyak dosa. Ujian ini bukan hukuman, jangan salah faham. Allah tidak menghukumkan kita lewat ujian. Tapi subhanallah, tanda besar kasih sayang Allah kepada kita lewat ujian ini menghapus dosa kita yang lalu. Barangkali kita punya dosa sama orang tua kita dan itu hal pasti. Tak ada di antara kita termasuk saya, tidak ada yang tidak punya dosa sama orang tua. Oleh karena itu kita datang majlis seperti ini, kita duduk, kita mendengar sami'na wa ata'na. Begitu kita mendengar, Allah ampuni dosa kita. Apa yang dosa kita sadari, ada yang kita tidak, ada yang kita lupakan, ada yang kita masih ingat. Semuanya terjamin ampunan dosa. Ini karena barakah majlis kita. Dan di ujung majlis kata Allah di hadis yang qudsi, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa hamba-hambaku yang duduk di majlis ilmu itu. Allah jadikan malaikat saksi. Berarti di sini janjian yang amat luar biasa dahsyatnya. Allah mengampuni dosa kita. Berarti kita keluar dari majlis sudah bersih dari dosa. Begitu sepanjang hari dosa lagi, datang majlis, ikut dengan ikhlas, terbuka hati, mendengar baik-baik, tidak membuang waktu dengan kata-kata yang sia-sia. Apalagi bicara dunia. Bicara dunia di dalam masjid menghapus amal saleh kita. Sebagian ulama berkata, berbicaraan dunia di dalam masjid menghanguskan kebaikan kita. Jadi kalau kita salat terus bicara dunia, hapus pahala salat. Jadi sayang sekali. Ini yang namanya merugi. Orang punya kesempatan emas, bisa dia dalam kesempatan tidak lebih dari 1 jam pulang, tapi membawa jutaan kebaikan. Malah bisa menjadi miliaran kebaikan. Tapi dalam satu kata bisa terhangus semuanya. Kenapa? Sayang kan? Oleh karena itu harus kita betul-betul memanfaatkan rahmat Allah. Apalagi saat kita di dalam majlis, kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang mendapatkan rahmat itu. Ya pasti orang yang ikhlas mendengar, yang khusyuk, yang mau ambil pelajaran, yang mengambil hikmah. Tidak sia sepanjang perjalanan jauh-jauh. Ada yang datang dari Bogor, ada yang datang dari Bandung. Malah saya mendengar ada yang datang dari luar daerah. Khusus untuk datang ceramah ini. Kenapa tapi sia-sia? Ini langkah-langkah kita terhitung. Subhanallah, saking sayangnya Allah sama kita. Dan Allah maha adil. Kita datang berapa langkah? Bagi mobil, jalan kaki, bagi motor, semua terhitung sebagai langkah demi langkah. 1 langkah berikan pahala. 1 langkah dihapus dosa. 1 langkah dinaikkan darajat. 1 darajat antara bumi dan langit. 1 darajat, besarnya 1 darajat antara bumi dan langit. Subhanallah, berapa langkah kita setiap hari. Begitu kita sudah sampai, ternyata kita hitung ribuan langkah. Bukan hanya kita datang terhitung, kita pulang pun Allah jadikan langkah-langkah itu beribadah. Sampai ada sahabat Rasulullah yang mencari rumah dekat masjid. Karena rumahnya, posisi rumahnya agak jauh dari masjid. Kata Rasulullah, kenapa kamu mau cari dekat masjid? Kata beliau, ya Rasulullah, supaya jarak saya lebih dekat, kemudian lebih cepat bertemu salat bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, diam kamu di posisi yang jauh, itu lebih banyak pahalanya karena setiap langkah Allah berikan pahala, setiap langkah kemudian Allah hapuskan dosa, dan setiap langkah Allah berikan darajat. Jadi Rasul tidak menetujui dan tidak membenarkan dia pindah posisi menjadi, berarti semakin jauh semakin baik. Oleh karena itu hati-hati. Ya kecuali kalau ada hal penting sekali, penting banget, kita mau sampaikan ya silahkan. Kalau ada bicara, tapi jangan sepanjang majlis tidak ada habisnya kita ngomong. Habis isya silahkan ngomong sampai subuh, malah sampai hari kiamat, tidak ada yang larang. Ngomong saja bebas. Tapi ingat, setiap bicaraan kita terhitung, baiknya maupun
Buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua raqib dikuasai kita. Sangat menguasai kita. Apapun kita berkata. Dan atid ketat. Tidak ada sebuah kata yang lewat. Kalau baik, yang ditulis oleh malaikat kanan. Kalau buruk, yang ditulis oleh malaikat kiri. Karena kata itu tidak ada istilah 3 macam. Karena semua kata pasti 2 macam. Baik maupun buruk. Silahkan Anda milih, mau yang mana? Mau yang mana? Kalau tidak ada yang baik, lebih baik diam. Udah diam aja. Terima kasih. Saya senang betul dengan jamaah sekalian, terutama ibu-ibu. Karena begitu saya berikan nasihat, ibu-ibu mengerti apa yang saya maksud. Dan saya sudah berkali-kali saya sampaikan, apapun yang saya terima, hal-hal kebiasaan, saya tidak bisa diam, artinya harus tegur, harus nasihatin. Yang mau terima, alhamdulillah dengan senang hati saya bangga. Mau kecewa, yang kecewa dan sakit hati siapa? Ya dia, bukan saya. Ya. Nah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sudah banyak pertanyaan yang sudah kami kumpulkan untuk kajian pada malam hari ini. Setelah tadi kita mendengarkan prolog dari Syekh kita, sengaja kami kumpulkan dan kami susun menjadi beberapa bab, karena ini banyak sekali, khususnya dari ibu-ibu. Banyak sekali memberikan kertas walau tanpa nama, tapi saya simpulkan banyak pertanyaan mengenai fikih wanita. Adapun yang pertama yang saya kumpulkan di sini mengenai sholat, ini ibadah, fikih ibadah. Yang pertama saya tidak sebutkan namanya karena banyak sekali juga mengenai masalah sholat. Yang pertama, pertanyaan dari jemaah, kapan terhitung masbuk? Apakah setelah suratul Fatihah, atau ruku, atau pas takbiratul ihram mungkin? Yang kedua, ya sudah satu-satu. Biar tersusun masalah sholat ini banyak karena. Tidak apa-apa, satu-satu, saya jawab singkat saja. Oke, silakan Syekh. Yang terhitung masbuk, memang ada pendapat lewat suratul Fatihah sudah terhitung masbuk. Tapi yang jauh lebih jelas dalam hadis Rasulullah, yang terhitung masbuk adalah yang sudah tidak ketemu ruku' sama imam. Jadi kalau kita masuk, imam di posisi ruku', kemudian kita baru Allahu Akbar. Belum kita mau ruku', imam sudah sami Allahu hamidah, berarti kita belum ketemu ruku'. Yang saya sering melihat orang-orang Allahu Akbar, imam lagi ruku' kan? Ada orang takbirah pertama ihram, Allahu Akbar, terus baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca qulhu. Imam lagi ruku' ini. Jadi dia banjan, habis itu kan imam, ya, imam kan tidak mungkin menunggu kita masing-masing sampai selesai. Imam langsung sami Allahu hamidah. Tapi ini karena lagi sibuk baca, begitu imam sami Allahu hamidah, malah imam mau ke sujud, malah saya lihat makmum itu dia ruku', kemudian subhanallahil azim 3 kali, santai, enak, sami Allahu hamidah, terus ikut lagi kejar imam. Itu tidak bisa. Kalau imam sudah sami Allahu hamidah, berarti kita sudah masbuk. Dan posisi imam di dalam ruku', di dalam sujud, di dalam keadaan apa saja, kewajiban kita begitu masuk kita punya 2 takbir. Ini sering terjadi juga. Ada orang imam lagi ruku', kan dia jauh dari belakang kan, lari. Dia mau kejar jalan-jalan imam berdiri dari ruku'. Jadi Allahu Akbar langsung ruku'. Nah, di sini ketinggalan 2 takbir. Yang semestinya Allahu Akbar takbirah ihram. Namanya buka salat, masuk dalam salat. Kemudian Allahu Akbar yang kedua untuk takbirah ruku'. Baru bisa kita ketemu imamnya. Jadi tidak ada di antara 2 takbir itu harus ada baca-baca. Tidak perlu. Karena kita tidak dapat baca Al-Fatihah sama imam, cukup bacaannya imam menutupi bacaan kita.
Jadi posisi imam tidak boleh anda nunggu-nunggu. Begitu anda lihat imam ruku', Allahu Akbar, Allah Akbar. 2 kali takbir. Takbirah pertama untuk buka salat, namanya takbirah ihram. Takbirah yang kedua, namanya takbirah ruku'. Kalau ketemu ruku' sama imam, berarti anda tidak masbuk. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya melewati orang yang sedang salat? Satrul musolli, apa hukumnya? Sebenarnya batas seorang makmum atau batas seorang salat sendirian beda. Makmum, kalau ada seorang masuk terlambat atau di antara jamaah yang batal wudu'nya, kemudian dia mau keluar, terpaksakan lewati orang kan? Itu tidak mengganggu, artinya tidak membatalkan salat makmum, karena makmum jamaah adalah imam yang sudah menjadi sutrahnya atau menutupi lewatinya. Tapi yang menjadi masalah, kalau kita lagi salat sunnah, ada orang mau lewat di depan kita. Kalau lebih dari batas sujud, tempat sujud kita, kalau di atas tempat sujud kita, bebas, boleh lewat. Tapi kalau di antara kita sama tempat sujud, tidak boleh. Tidak boleh. Misal, ini posisi sujud yang kita bicara sujud normal ya, bukan seorang sujud tapi kepalanya ke depan sana. Oh, posisi saya sujud di sini katanya. Tidak. Sujud yang ya kalau kita bicara seperti karpet kita atau sajadah kita, berarti batas kita sampai ujung sajadah. Kalau ada orang mau lewat di atas sajadah, kita boleh ya halangin dia, tidak boleh dia lewat. Sampai ada satu hadis, kalau dia mau berantem, ya berantem sama dia. Tapi ini mohon maaf, persoalan ini tidak terbiasa di Indonesia. Malah kita melihat sudah sering. Malah kata Rasulullah, lebih baik daripada memotong waktu orang lagi salat, lebih baik tunggu 40 tahun berdiri daripada lewat. Coba lihat, lebih baik tunggu 40 tahun berdiri. Orangnya artinya kalau orang lagi salat 40 tahun belum selesai, tetap kita tunggu sampai dia selesai. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau masjid kita besar, seperti masjid ini ya, ada orang mau lewat depan orang salat. Padahal bisa lewat kanan, lewat kiri, lewat mana saja bisa. Kenapa harus maksa-maksa mau lewat depan? Seolah-olah menyakiti. Nah, anak mau lewat dari sini. Kenapa? Yang kedua, ada salah juga orang yang salat. Orang yang salat mohon diposisikan tempatnya. Jadi ada orang salatnya tapi di depan pintu. Terus ada setiap orang mau lewat. Itu kan tidak boleh. Yang salah di sini siapa? Bukan orang yang lewat, orang yang salat. Karena memang dia berdiri di tempat orang jalan. Jadi harus kita juga orang-orang yang salat posisikan tempatnya. Kalau orang datang di saf pertama, itu sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul, sunnah sahabat. Kalau habis salat fardu, kenapa sahabat suka pindah posisi salat sunnah? Ada yang maju, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, kanan, kiri, untuk mencari banyak saksi baik. Jadi karena tanah ini kan menjadi bicara nanti di hari kiamat. Jadi mereka sengaja, kalau salat fardu di sini, udah salat sunnah di sana, salat sunnah ke sana. Jadi suka pindah-pindah agar mencari banyak saksi. Tapi kalau saat anda pindah, jangan salat sunnah di depan pintu atau pas dekat tangga. Jadi orang mau lewat, kita malah larang kita orang lewat. Itu jadi harus diposisikan. Tapi kalau ada orang salat di saf pertama, tetap ada orang mau lewat, kita berhak untuk larang dia, halangin dia. Tak boleh lewat. Dan juga tolong perhatiin yang lewat siapa. Kalau orang yang lewat wanita, jadi saat kita menghalangi dia, jangan ke atas ya, jangan agak ke bawah sedikit ya. Bahaya kalau ke atas. Paham nggak? Ya. Kalau laki-laki kan kena dadahnya, tapi kalau perempuan, jadi harus kita sesuaikan posisi kita. Wallahu a'lam. Memang ada larangan ya. Ada larangan sama Rasulullah SAW menjelaskan lebih baik kita tunggu 40 tahun daripada melewati orang salat. Malah kata Rasulullah, orang yang maksa-maksa mau lewat di depan orang salat, kata Rasulullah, bersama dia ada syaitan. Jangan kasih dia lewat. Subhanallah.
Baik jamaah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang lebih utama salat tahiyatul masjid atau salat sunnah qobliyah setelah azan? Apakah ketika dia habis azan mau qomat dia salat qobliyah atau tahiyatul masjid? Mana yang lebih afdal? Yang utama bagi orang yang masuk masjid pertama kali, yang utama tahiyatul masjid. Dan boleh 2 in 1. Faham 2 in 1? Maksudnya apa 2 in 1? Nawaitu tahiyatul masjid sekaligus sunnah qabliyah, sekaligus sunnah wudu, malah bisa 3 in 1. Bisa 3 in 1. Contoh, kita masuk masjid waktu duha, sudah wudu, saya mau salat sunnah wudu, mau salat tahiyatul masjid, mau salat sunnah duha. Boleh jadi 3 kali sunnah. Sunnah wudu salam, tahiyatul masjid salam, duha salam. Atau bisa sekaligus 3 in 1. Ya mungkin kita mau hemat lah istilahnya. Kalau mau hemat, keburu, tidak bisa lama, udah 3 in 1. Nawaitu duha, nawaitu sunnah wudu, nawaitu tahiyat al-masjid. Apalagi antara azan iqamah, karena kita maklum masjid-masjid di Indonesia antara azan iqamah biasanya tidak lama. Ya, kalau kita mau salat tahiyatul masjid, kemudian sunnah qabliyah, tidak keburu. Itu umumnya ya, umumnya seperti itu. Oleh karena itu di sini cukup. Kalau kita merasa kalau 3 in 1 kayaknya tidak enak, tidak mantap nih. Kalau 2 in 1 juga tidak mantap. Saya mau pisah-pisah, ya terserah. Kalau Anda merasa mau sendiri-sendiri, diutamakan tahiyatul masjid. Kalau Anda masih ada kesempatan sunnah qabliyah, ya syukur. Kalau tidak sempat, insyaallah terhitung sebagai tahiyatul masjid sunnah qabliyah. Wallahu ta'ala. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, jawab pertanyaan kami, insyaallah akan menjadi banyak manfaat bagi Anda semua. Karena selama ini banyak orang tidak sempat mendapatkan tanya jawab, tapi ini betul-betul menjadi ilmu. Jadi saya menjawab insyaallah dengan jelas, dengan titik supaya bapak ibu mengerti. Jadi mohon perhatian kalau ada pertanyaan yang penting untuk ibadah kita, tolong perhatiin jawabannya supaya ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mengenai imam, bagaimana kita sholat di belakang imam yang imamnya bacaannya tidak benar panjang pendeknya, dan juga bagaimana seorang imam dia adalah mantan pezina, apakah sah makmumnya dalam sholat jamaah? Yang pertama apa imamnya, kenapa? Imamnya bacaannya tidak benar panjang pendeknya, tajwidnya ngelantur. Ini sebenarnya salah satu masalah di Indonesia, dan alhamdulillah kita lihat di Masjid Agung Sunda Kelapa sudah mengatasi masalah ini. Dengan keputusan tidak boleh seorang di Sunda Kelapa jadi imam kecuali sudah hafiz. Dan alhamdulillah rata-rata imam kita sudah bukan hanya hafiz Quran, tapi bacaannya juga cukup bagus lah. Ya, cukup bagus, bisa memimpin kita dalam salat. Tapi yang terjadi di tempat lain, khususnya musalla-musalla, apalagi di kampung-kampung, ini memang masalah. Malah ada orang sudah tahu diri tidak bisa baca benar, tapi maksa-maksa mau jadi imam. Malah seorang ketemu di salah satu kampung minta, tolong Syekh doakan supaya saya jadi imam. Saya bilang mau buat apa? Saya tidak mau doakan supaya jadi imam, tapi saya doakan supaya insya Allah lancar menghafal Al-Quran. Ternyata ada seorang bacaannya tidak benar, malah suaranya membuat sakit kepala, tapi tetap mau jadi imam. Sampai ada seorang, kalau memang suara saya tidak enak, tetap saya mau jadi imam, biarpun salat zuhur asar tidak ada suara. Jadi tetap mau jadi imam, biarpun zuhur asar, yang namanya salat sirriyah. Ini hal sebenarnya kembali dari sisi pendidikan ya. Jadi harus ada sepakatan dari setiap masjid, karena dari pemerintahan atau departemen agama tidak mampu menguasai semua masjid. Kalau misal kita di Madinah, tidak ada istilahnya sembarangan imam, tidak ada di Madinah. Di sana ada aturan. Biarpun ada orang bangun masjid pribadi, tetap ikut aturan kerajaan di sana. Imam harus hafal sekian juz. Kalau masih besar, 30 juz. Kalau masih biasa,
apa 15 juz, dites hafalannya, dites bacaannya. Jadi ada istilahnya sertifikat. Kalau dia sudah punya sertifikat, dia boleh maju jadi imam. Kalau di Indonesia mungkin alasannya masyarakat banyak, masih musalla di mana-mana, agak keberatan kalau kita bilang departemen agama harus menguasai semua dan mengkontrol semua, agak sulit. Oleh karena itu ini kembali kepada masjid masing-masing, musalla masing-masing, harus mereka bersepakat, bermusyawarah, rapat, memilih seorang imam yang kira-kira yang terbaik di antara yang ada. Ya, kalau memang semuanya tidak hafal, ya kira-kira siapa yang terbaik dalam sisi bacaan, walaupun tidak hafal banyak. Karena Rasulullah SAW di sini bersabda, ya ummun nasa aqra'uhum li kitabillah, yang boleh jadi imam yang paling baik bacaannya, bukan banyak hafalan. Ada orang banyak hafalan tapi bacaannya tidak benar. Jadi harus memperhatikan sisi bacaannya. Yang kedua, seorang imam yang jadi imam tapi sebagaimana pertanyaan tadi, dia mantan laku zina atau berlaku hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya itu dinamakan dalam fikih, namanya imam menimami seorang fasik. Apakah boleh kita makmum di belakang imam fasik? Itu namanya dalam fikih, namanya imam fasik. Maksudnya fasik apa? Punya dosa besar. Dia lagi lakukan atau mantan, pokoknya dia termasuk punya dosa besar. Ini dalam hal ada yang tidak dibenarkan oleh ulama, ada yang membenarkan, tapi menurut saya boleh kalau dia imam bagus bacaannya, banyak hafalannya, biarpun dia masih punya dosa besar, boleh dia jadi imam. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diimami seorang fasik, kalau dia salatnya baik, kita dapat yang baik. Kalau salatnya tidak diterima, kita diterima salat kita oleh Allah SWT. Artinya kita tidak tertanggung jawab soal dosa dia. Ya, tetap salat kita sah sebagai makmum. Azan ya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, memang di dalam fikih itu dinamakan imam fasik. Itu sudah disebut. Kalau disebut kata imam fasik, berarti dia imam kan? Berarti dia imam. Tapi kalau istilah imam mantan zina atau mantan mabuk, suka minuman keras, istilah kata mantan itu berarti dosa lalu. Dan kalau dia memang taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Wat-taubatu tajubbu ma qablaha." Taubat yang benar Allah ampuni dosa yang sebelumnya. Jadi tidak boleh kita hukumkan orang atas latar belakangnya atau dosa lalunya, tidak boleh. Harus kita juga menjadi orang yang adil terhadap manusia. Kalau dia memang berbuat kesalahan dan dosa besar, kita semua tidak terlepas dari salah dan dosa. Kalau dia memang sudah mantan, berarti dia sudah taubat, tidak menjadi masalah kalau beliau jadi imam. Tapi kalau dia masih berlaku dosa maksiat, menurut saya lebih baik imamnya sendiri dia mundurkan diri daripada membuat jamaah tidak senang. Karena Rasulullah SAW juga melaknati seorang imam yang dia imam tapi makmum tidak senang dengan imam itu. Maksudnya posisi makmum tidak senang, tapi bukan tidak senang karena alasannya apa gitu, bukan. Tapi tidak senang karena memang imam itu seorang berlaku dosa besar. Tapi bukan tidak senang, anda tidak senang imam ini karena bacaannya gimana. Saya tidak senang imamnya karena dia orang mana, saya orang mana. Itu tidak boleh, itu alasan duniawi. Tapi kalau ada alasan islami, syar'i, menurut fikih, lebih baik imam itu harus memposisikan diri. Kecuali kalau dia melihat, kalau dia tetap menjadi imam, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, bisa lama-lama malu dan taubatan nasuha, tidak apa-apa. Kita kasih kesempatan supaya kita juga sama-sama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mengenai masalah syafaat Rasulullah, apakah dengan bersalawat saja termasuk kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, atau ada beberapa kriteria lainnya yang Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya? Rasulullah SAW sudah menjelaskan di hadis yang sahih, "Man shalla alayya marratan, man shalla alayya 10 marratin kutibat lahu syafa'at yaumil qiyamah." Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali saja dalam satu hari dapat syafaatku. Berarti sudah jelas. Tapi harus difahami, kadang-kadang satu hadis itu jangan kita mengambil pemahaman lewat satu hadis. Artinya barang siapa yang salawat 10 kali dalam satu hari dapat syafaat Rasulullah, tapi dia tidak pernah salat, tidak pernah salat, tidak pernah subuh, tidak pernah jumatan, berarti dia menurut Islam kafir. Bagaimana bisa dapat syafaat Rasul? Kan syafaat Rasul untuk orang Islam. Oleh karena itu harus kita fahami dan posisikan. Kalau maksudnya orang jaga amal salih, jaga salat, jaga taqwa, di samping itu dia berbanyak salawat kepada Rasul, pasti mendapatkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul ada dua sisi. Ada syafaat Rasul sebagai saksi.
saksi baik bagi kita. Jadi Rasul akan menjadi saksi baik bagi kita karena kita orang salih, orang jaga amal taqwa, jaga keimanan. Rasul akan menjadi saksi. Yang kedua, syafaat. Rasul akan minta tolong Allah untuk diampuni dosa kita. Berarti Rasul akan menjadi saksi baik bagi orang salih dan menjadi membawa syafaat bagi ahli maksiat dan dosa. Faham? Jadi berbanyak salawat itu menjaminkan syafaat Rasul. Yang dimaksud di sini syafaat Rasul lewat berbanyak salawat adalah diampuni dosa kita. Sebagaimana ulama menjelaskan, ada 40 manfaat daripada salawat. Ada 40 macam manfaat daripada salawat kepada Rasul. Di antaranya ampunan dosa kita. Dan kita semua membutuhkan syafaat Rasul. Dan macam syafaat banyak. Rasul mensyafaatkan semua orang Muslim dan orang kafir. Semua ummah. Umat Nabi maupun ummah yang terdahulu. Itu namanya syafaatul kubra. Syafaat yang paling besar. Nanti di hari kiamat, karena mereka sudah berdiri 50.000 tahun, mereka merasa sudah lelah, tidak merasa mampu sabar menghadapi hisab. Belum hisab ini sudah mereka merasa tersiksa 50.000 tahun berdiri. Oleh kerana itu mereka lari kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, diri sendiri saya tidak bisa bantu. Datang kepada Nabi Ibrahim, larinya kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Semua tidak ada yang bisa bantu. Sampai akhirnya seluruh umat manusia, sejak umat yang dulu sama sekarang, larinya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong bantulah kami supaya Allah mulai hisab. Karena kita sudah capek berdiri 50.000 tahun. Disitulah Rasul sujud di hadapan Allah dan memuji Allah dalam sujud. Kata Rasulullah, di saat itu Allah gerakkan lidah saya memujinya yang tidak pernah dipuji oleh siapapun sebelumnya. Habis itu Allah perintah, wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu dan beri syafaat kepada semua yang ada di ahli mahsyar, ahli kiamat. Di situ kata Rasul, ya Allah, tolonglah mulai hisab. Ini umum, namanya syafaat yang agung. Ada syafaat lagi yang Rasul minta tolong Allah memaafkan sebagian ahli neraka yang masuk surga. Ada sebagian dari umatnya yang dihukum masuk neraka. Jadi Rasul minta tolong Allah, namanya syafaat, pindah dari neraka masuk surga. Ada syafaat ahli surga sendiri. Ahli surga yang ada di posisi bawah disyafaatkan oleh Rasul, dinaikkan posisinya. Berarti ada macam-macam syafaat. Tapi yang jelas, memang berbanyak salawat menjaminkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan hanya salawat tapi tidak salam. Dan selanjutnya, apakah perbedaan dari muslim, mukmin dan muhsin? Apakah ini termasuk dari tingkatan orang muslim atau bagaimana? Dengan mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan 5 rukun Islam, namanya muslim. Kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, namanya muslim. Belum tentu beriman, belum masuk dalam golongan iman. Iman itu jauh lebih besar, lebih luas. Masuk dalam martabat iman, iman kepada Allah dan rukun-rukun iman. Di antaranya iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul. Kemudian hari kiamat, yang terakhir adalah terhadap qadar baik maupun buruk. Termasuk dalam iman adalah amal-amal salih yang lain. Silaturrahim, berbuat baik, memaafkan orang, menjadi orang ikhlas lahir batin, bersedia, bersabar, dermawan, berinfak, menjaga istiqamah salat sunnah-sunnah, iman-iman. Misal, ada seorang malas sama sekali tidak mau salat sunnah, tidak mau qiyamul lail, tidak mau duha, tidak mau sunnah qabliyah ba'diyah, tidak mau sunnah wudu, tidak mau tahiyatul masjid. Tapi salat 5 waktu, jaga betul, luar biasa. Tapi lebihnya tidak ada sama sekali. Namanya apa? Muslim. Semakin berbanyak di luar salat 5 waktu wajib, ada berbanyak salat-salat lain,
dia akan pindah dari posisi muslim bertingkat menjadi iman. Mau melebihi daripada iman, itu namanya muhsin. Muhsin artinya orang yang senantiasa berbuat baik. Dan itu martabat muhsin jarang ada kecuali yang dapat istimewa dari Allah. Apa itu ihsan? Bagaimana kita bisa menjadi muhsin? Kita beribadah kepada Allah seperti Allah melihat kita. Jadi posisi saat kita beribadah, seolah-olah kita merasa dalam batin kita Allah melihat kita. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kalau kita belum bisa merasa kita melihat Allah, yakinilah Allah melihat kita. Dan ini soalannya agak martabat tinggi. Kalau di ilmu tasawuf bertingkat-tingkat secara batin sampai kita merasa Allah menguasai kita. Jadi setiap berbicara hati-hati, setiap gerak hati-hati, setiap mau berbuat apa hati-hati. Jadi tingkatan ihsan itu benar-benar membuat kita suci lahir batin. Dan bukan semua orang mampu menjadi di martabat muhsinin. Kalau sudah mu'minin, ya syukurlah. Kalau sudah mu'minin, syukurlah. Tapi yang paling tinggi adalah muhsinin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang muhsinin. Karena dari muhsinin, kita hidup benar menjadi hamba cinta Allah, dan Allah juga mencintai kita. Ya, karena membahas soal muhsinin ini, udahlah, ini menjadi hadiah untuk Bapak Ibu semua. InsyaAllah saya akan khususkan tema untuk hari Ahad besok, kuliah duha, 10 amalan menjadikan kita muhsinin. Mau enggak? Udah hari Minggu insyaAllah. Kuliah duha saya khususkan ini karena ini baru pertanyaan ini, saya khususkan. InsyaAllah kalau kita bisa membawa 10 amalan ini, InsyaAllah bukan hanya kita bisa cinta Allah, tapi akan Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, berarti kita sudah menjadi kelompok muhsinin. Dan banyak ayat Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang muhsinin. Inna allaha ma'al muhsinin. Inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Banyak ayat-ayat Al-Quran tunjukkan Allah memang puji dan Allah senang terhadap orang muhsinin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang muhsinin. Baik jamaah sekalian, dan selanjutnya pertanyaan mengenai tabir mimpi yang ini ditulis sekitar 4 halaman mimpinya, sehingga mungkin setelah saya intisarikan, apabila kurang yang bertanya mungkin nanti bertanya kembali khusus bersama saya Ali. Intinya ada kisah hamba Allah yang dahulunya dia selalu mudah melaksanakan atau melakukan maksiat, berangkat ke diskotik atau ke tempat itu gampang. Selanjutnya dia bertaubat, dia selalu beristighfar, dia beribadah, dia berpuasa, dia tahajud, dia giatul Quran. Dan pada suatu malam dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat awan dan juga melihat kehidupan dan juga melihat beberapa temannya yang selama kemarin dia melakukan maksiat, teman-temannya pun melakukan maksiat itu. Dalam mimpinya teman-temannya terlihat olehnya terbakar. Ya, di sekelilingnya tempatnya mengeluarkan api sehingga dia mendapatkan iktibar untuk dia sendiri. Apakah ini sebagai iktibar buat dia, karena yang dia tahu temannya belum bertaubat, masih melaksanakan kemaksiatan dan masih mudah untuk melaksanakan kemaksiatan itu. Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan iktibar untuk dia,
dan dia ingin memberitahukan ke temannya apakah boleh. Dan selanjutnya, apakah juga ini bisa menjadikan mimpi keajaiban untuk dia, atau hanya mimpi biasa atau peringatan. Dan mungkin pertanyaan ini yang terakhir ya, karena waktu kita sudah sejam. Masih banyak, ada juga mengenai fikih keluarga yang mungkin banyak prolognya tentang masalah permasalahan suami istri, yang di bawahnya sudah mengikhlaskan aibnya dibuka di tempat kita semua. Kami persilakan Syekh Ali untuk menutup dengan menjawab tentang tabir mimpi ini. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah sekalian, ingat satu hal, yang paling mulia dalam hal afiat, yang paling mulia dalam hal afiat, orang yang diampuni Allah dan diberikan kesempatan taubat sebelum mati. Yang paling tinggi dalam hal afiat, yang kita selalu mendengar doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah itu, yang dimaksud afiat itu orang diberikan oleh Allah kesempatan taubat sebelum menghadapi kematian. Jangan sampai kita orang menjadi i'tibar bagi orang lain. Itu buruk. Seburuk hamba Allah yang Allah jadikan i'tibar dan belajaran bagi orang lain. Artinya apa? Karena dia masih dosa maksiat, Allah celakaan dia dibanding orang lain, berarti gara-gara dia orang lain kawannya sadar dan taubat. Berarti yang jadi korban di sini i'tibar siapa? Jangan sampai kita orang dijadikan oleh Allah i'tibar dan belajaran bagi orang lain. Na'udzubillah. Yang semestinya kita menjadi contoh baik dan menjadi belajaran baik bagi orang lain, yang membuat orang lain semangat untuk beribadah. Oleh karena itu harus kita orang berbanyak taubat kepada Allah. Berbanyak taubat. Dosa sembunyi, dosa rahasia, dosa besar, dosa kecil. Dosa kita tidak tahu kapan saatnya kita menghadapi kematian. Jangan sampai kita menghadapi kematian tapi kita belum taubat dari dosa itu. Karena na'udzubillah, orang yang meninggal dunia masih memiliki dosa maksiat, apalagi dosa itu besar, belum dia sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ancaman. Ada seorang wanita pernah bermimpi. Mohon maaf, dia sepertinya kebiasaan berlaku zina. Dia pernah mimpi dan melihat dalam mimpi itu naik satu mobil, kemudian dengan keluarganya, kemudian naik gunung. Tiba-tiba pas menuju ke puncaknya gunung itu, terbalik mobil itu. Terbalik dan tiba-tiba merasa habis dia terbalik, sepertinya pingsan. Baru sadar, tapi sadar dia merasa, begitu dia sadar malah dia melihat dirinya dalam kubur. Dan di situ dia melihat keluar api dari mulutnya dan keluar api dari bawah. Api yang keluar. Dia sepertinya kaget lewat mimpi itu, dia bertanya. Saya sampaikan kepada ibu itu, Ibu, saya tidak kenal Anda dari mana dan tidak kenal siapa Anda, tapi ibu ittaqillah, bertakwa kepada Allah karena kamu masih suka berbuat zina. Di situ dia nangis. Saya bilang segera bertaubat karena ini menjadi ancaman bagimu nanti disiksa kubur. Nauzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua kita punya dosa. Allah Maha tahu dosa kita, besar maupun kecil, sembunyi maupun. Bisa kita menutupi dosa kita dari orang, tapi kita lupa menutupi dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa menutupi dosa kita. Dan disitulah Maha kasih sayangnya Allah. Allah masih, berapapun dosa kita, selama kita masih beristighfar dan taubat nasuh, akan Allah ampuni.
Jangan sampai kita mati belum taubat. Rasulullah SAW bersabda, semua turunan anak Adam, semua anak Adam bersalah, berdosa. Tapi sebaik-baik antara yang salah, yang taubatan nasuha, taubat yang benar. Setiap malam kita taubat lewat istighfar. Jangan sampai kita menjadi i'tibar bagi orang lain. Bisa kita lupa, tapi kullu dhalika fi kitabin 'inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa. Semua tertulis di kitab Allah, semua tertulis di buku amal, tidak ada yang bisa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita malu kalau kita menghadapi Allah masih ada dosa dan maksiat kita. Alhamdulillah, syukur masih salat kita bisa mendapatkan ampunan, zikir kita bisa mendapatkan ampunan, majlis ta'lim seperti ini kita bisa mendapatkan ampunan. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya nasihatin anda semua, masih anda punya kesempatan untuk berbanyak amal saleh sebelum kita menghadapi kematian. Sungguh kita tidak tahu, bisa jadi saat kita punya syahwat itu cuma sekali saya dosa, bisa jadi kita berkata ini yang terakhir saya janji, tapi yang terakhir itu datangnya malaikatul maut saat kita dosa. Ternyata memang yang terakhir, tapi juga yang terakhir kita pisah dari dunia. Disitulah kita dapat na'udzubillah su'ul khatimah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Setinggi-tinggi afiat orang yang Allah berikan kesempatan untuk taubat. Dan seandainya kita sudah merasa diri sudah punya salah, punya maksiat, jangan sampai anda suka menceritakan ke orang lain atau anda bangga terhadap pelaku dosa itu. Ada seorang, apalagi khusus pemuda-pemuda, begitu dia ketemu temannya, dia dengan rasa bangga, saya kemarin kerjain pacar gue. Kok bisa bahasanya seperti itu? Saya bisa mendapatkan pacar saya dan saya sudah bermacam ini, bermacam, sampai dia cerita sana sini. Itu kata Rasulullah, orang yang suka menceritakan dosa yang telah Allah tutupi saat dia berlaku dosa itu, tidak akan diampuni Allah. Karena dia sendiri yang bongkar dosa itu. Dia sendiri yang berani, tidak ada rasa malu. Seolah-olah dia berani lawan Allah. Na'udzubillah, jangan sampai. Kita semua, kalau seandainya kita merasa masih ada dosa yang belum kita mampu tinggalin, usahakan, dirahasiakan, dan diamkan, dan tetap ada rasa malu. Ya Allah, sampai kapan saya bisa tinggalin dosa ini? Ya Allah, ampunilah ya Allah. Saat anda juga begitu, anda punya kesempatan taubat, dan datang seorang ustaz, atau seorang habib, atau seorang kiai, anda mau curhat, jangan sekali-kali, biarpun anda percaya sama ustaz itu, jangan sekali-kali anda ceritakan dosamu. Jangan, tidak boleh. Itu menjadi kebiasaan, pergi ke orang kiai kemana, terus cerita, saya sudah berlaku ini, tolong kiai doakan. Tak boleh cerita. Mau bicara umum, saya berlaku dosa maksiat, tapi tak usah sebut dosa apa itu. Karena ini urusannya sama Allah, bukan urusan sama manusia. Oleh karena itu minta sama Allah yang diampuni, bukan minta sama orang. Begitu kita buka menceritakan ke orang lain, Allah tidak akan ampuni dosa kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Tolong jaga satu doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Setiap waktu, setiap saat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kepada kita afu, pemaafan, dan afiat yang selamat dari dosa dan maksiat, apalagi dosa yang besar. Mudah-mudahan semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa. Apalagi habis azan, menunggu iqamat, dan kita salat sama-sama, salat berjamaah. Marilah kita angkat tangan, bukakan hati kita dengan kekhusyuan, dengan kerindahan. Tunjukkan hajat kita kepada Allah.
Tunjukkan kepada Allah, memang kita malu ya Allah, dosa maksiat kita terlalu banyak. Tapi kita masih Allah menggantungkan diri kami ya Allah terhadap rahmat-Mu ya Allah. Karena kami tidak pernah mau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita yang tulus dan ikhlas, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, menijabah dan mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahum. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, pulang masing-masing ke rumahnya mendapatkan segala ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, saat kami berlaku dosa dan kami sembunyi dari mata manusia, kami tidak sadar Engkau Maha melihat dan Maha mendengar. Tapi Engkau tetap memaafkan kami, menutupi dosa kami. Engkau tidak membuka dosa kami saat kami berlaku dosa dan maksiat. Karena Engkau saat menghukumkan kami membuka dosa kami di hadapan mata orang, pasti akan kami malu ya Allah. Ya Allah, saat kami berdosa maksiat, Engkau menutupi dosa kami. Inilah saatnya kami mohon ampun, ampunilah kami. Ampuni segala dosa kami, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi, dosa durhaka sama orang tua kami, dosa sama diri kami, dosa sama suami kami, dosa sama istri kami, dosa sama keluarga kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Karena ya Allah, dosa ini menjadi beban bagi kami nanti di hari kiamat. Karena kami takut menghadapi kematian masih belum dapat ampunan dosa. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun dosa kami sebesar gunung-gunung, tapi rahmat-Mu ya Allah bagi kami jauh lebih besar dan lebih tinggi ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Karena ya Allah, ternyata kami kalah lawan hawa nafsu kami, lawan syahwat kami. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan sabar lawan hawa nafsu kami. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu taubat ya Allah. Bukakan bagi kami pintu taubat ya Allah. Taubatan nasuha yang mengampuni segala dosa kami. Taubatan nasuha yang menerima amal ibadah kami. Taubatan nasuha yang menyelamatkan kami dari siksa neraka jahannam. Taubatan nasuha yang menjaminkan kami masuk surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati kami, isi hati bapa ibu ya Allah yang hadir. Engkau Maha tahu dosa kami. Aku mohon ya Allah untuk semua yang hadir, sucikan hatinya ya Allah, bersihkan jiwanya. Bersihkan ya Allah dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, pimpinlah kami agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang muhsinin. Hamba-Mu yang muhsinin.
dan menghadapi kematian dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Ya Allah, ampuni keluarga kami, suami istri kami. Bukakan hati suami kami, istri kami menjadi suami dan istri salih-salihah, ya Allah. Suami istri menjadi hamba-Mu yang taqwa lahir batin, ya Allah. Suami istri jauh dari segala dosa besar, ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dan rumah tangga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, ya arhamar rahimin. Karena kami, ya Allah, di dunia ini menghadapi banyak godaan, banyak bahaya dan banyak kecelakaan bagi keluarga kami. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari zina, lindungilah keluarga kami dari murka-Mu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, binalah kami dan binalah anak cucu kami menjadi anak cucu salih-salih, anak cucu penghafal Al-Quran, anak cucu yang senantiasa dalam lindungan-Mu, ya Allah, dari segala bahaya, dari keburukan dunia dan dari kejahatan manusia, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis Sunda Kelapa ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama ketemu lagi di surga-Mu, ya Allah. Di surga-Mu, ya Allah, bersama orang tua kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau maha tahu isi hati kami, Engkau maha tahu hajat kami, Engkau maha mendengar doa kami. Ya Allah, inilah permohonan kami, inilah hamba-hamba-Mu, ya Allah. Mengangkat tangan kami, ya Allah, dengan rasa khusyuk dan tulus dan ikhlas. Ya Allah, kami mohon, jangan sampai kami menurunkan tangan kami sampai Engkau mengabulkan doa kami, ya Allah. Karena sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Ya Allah, isi tangan kami dengan kemuliaan-Mu, ya Allah. Isi tangan kami dengan penuh harapan dan rahmat-Mu, ya Allah. Isi hati kami dengan sempurna iman dan ihsan, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan titisan air mata kami yang menjauhkan kami dari segala keburukan maksiat, dari segala siksa, ya Allah. Jadikan titisan air mata kami, ya Allah, di saat ini yang menyelamatkan kami dari siksa neraka Jahannam. Ya, ya, ya. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, jadikan kami di ujung hayat kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, inilah doa kami. Kami mohon diijabah, kami mohon diterima. Karena kami tidak punya Allah selain Engkau yang maha baik. Kami tidak punya Allah selain Engkau yang maha Rahman Rahim. Kami tidak bisa melarikan kami selain kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami senantiasa beristighfar dan bertaubat. Sama-sama astaghfirullah wa atubu ilaih. Ingat dosa maksiat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته